Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Pada saat ini, dia bahkan mencintai Tama sampai ke tulang-tulangnya, bahkan rela memeluknya begitu erat dan menggosokkan seluruh tubuhnya ke tulang-tulangnya. Hatinya penuh dengan cinta dan sentuhan untuk Tama, otaknya memanas dan dia segera berdiri dan mencium bibirnya. Ini ciuman kedua antara Linda dari Tama. Itu juga merupakan ciuman kedua dalam hidupnya. Bibirnya dingin dan ada sedikit rasa asin karena air matanya, yang membuat Tama merasa tertekan. Linda saat ini mencium Tama, memeluknya lebih erat dengan tangannya. Pada saat ini, betapa dia sangat menginginkan waktu untuk berhenti, agar dia dan pria yang dicintainya dapat tinggal di momen indah ini selamanya. Bahkan jika hidup ini tiba-tiba berakhir, dia sudah puas. Sayangnya, kenyataannya bukanlah dongeng. Saat dia membenamkan ciumannya, suara helikopter meraung dari lembah tidak jauh posisi mereka berdua. Tama buru-buru menoleh dan melihat 3 helikopter berbaris di langit. Di hidung helikopter, 3 lampu sorot berkekuatan tinggi bersinar bolak-balik di lembah. Tama buru-buru berkata padanya, "Kita tidak bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama. Sekarang semua polisi di Tokyo mencarimu." Linda buru-buru berkata, "Tuan, polisi sedang mencari Ki, kebetulan aku tadi mau menelepon polisi." Tama sedikit mengernyit dan bertanya, "Kamu ingin menelepon polisi?" "Iya," Linda berkata dengan tegas, "truk yang menabrak mobilku tadi jelas telah direncanakan sebelumnya, dan dia memang sengaja datang untuk membunuhku." Bagaimanapun, Linda berkata dengan mata merah, sangat marah dan berkata, "Ini memang anjing, hanya ingin membunuhku dan menghabisiku, tetapi mereka juga melibatkan orang yang tidak bersalah. 2 asistenku dan sopir yang kumiliki semuanya dihabisi." Berbicara tentang ini, Linda tiba-tiba tidak bisa mengendalikan emosinya. Dia tersedak kesedihan, keduanya telah bersamaku begitu lama. Mereka telah bekerja sama denganku dengan baik. Mereka akan menemaniku dalam perjalanan bisnis ke Jepang untuk tahun baru. Aku ingin mengajak mereka bersenang-senang di Tokyo. Aku tidak menyangka mereka telah tiada. Pada saat ini, Linda tidak dapat berbicara lagi dan berteriak dengan sedih. Tama lalu buru-buru menghiburnya, "Linda, jangan khawatir, mereka tidak akan mati sia-sia." Linda mengangguk berat, menyeka air matanya, dan dengan tegas berkata, "Jadi aku ingin segera menelepon polisi, biarkan polisi menangkap tangan hitam di belakang layar, lalu membawa mereka ke pengadilan, dan membalaskan dendam ini." Tama menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Kamu tidak tahu seluk-beluk kota ini. Semua yang kamu rencanakan tidak akan berguna." Linda buru-buru bertanya, "Tuan, apa maksudmu? Apa aku tidak bisa panggil polisi lagi?" "Iya." Tama mengangguk dan berkata, "Linda, kita masih belum tahu apakah seseorang di Jepang menginginkan nyawamu atau seseorang di Indonesia yang menginginkan nyawamu. Oleh karena itu, memanggil polisi di Jepang tidak akan menyelesaikan apapun. Jika kamu percaya kepadaku, serahkan kepadaku untuk menangani masalah ini, aku akan menemukannya dan memberimu pembalasan dari kematian ketiga asistenmu." Linda mendengar kata-kata Tama, tanpa berpikir sama sekali, dia berkata dengan tegas, "Tuan, aku akan mendengarkanmu." Tama lalu mengangguk dan berkata dengan serius, "Di Jepang, aku masih memiliki sesuatu yang harus dilakukan. Aku akan mengantarmu ke rumah temanku dulu. Selama itu,
Kamu tidak boleh menghubungi siapapun, termasuk kakekmu dan anggota keluargamu yang lain. Jangan bicarakan hal ini sampai kita mengetahui apa yang terjadi sebenarnya." Linda bertanya dengan heran, "Tuan, tidak bisakah aku memberitahu kakekku masalah ini? Dia pasti sangat mengkhawatirkanku sekarang. Jika keberadaanku tetap tidak diketahui, aku khawatir dia akan terlalu khawatir dan mempengaruhi kesehatannya." Tama sedikit tersenyum dan menghibur, "Jangan khawatir tentang ini. Kakekmu sudah meminum pil peremajaan, jadi tubuhnya tidak akan pernah dalam masalah serius. Dan jangan lupa, aku memberikannya padamu di hari ulang tahunmu. Pil peremajaanmu juga ada di tangannya. Dengan pil peremajaan di tangannya, dia pasti tidak akan memiliki masalah." Setelah berbicara, Tama lebih lanjut menjelaskan, sebagian besar rahasia bocor dari mulut keluarga sendiri. Rahasia yang sebenarnya harus diketahui oleh sesedikit mungkin orang, dan yang terbaik adalah jika tidak ada yang tahu kecuali kamu sendiri. Jika tidak, begitu rahasia ini diketahui oleh orang lain, akan sulit untuk memastikan bahwa rahasia itu tidak akan diketahui oleh lebih banyak orang. Meskipun ekspresi Linda sedikit memberontak, dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Tama dan berkata dengan serius, "Baiklah Tuan, kalau begitu aku tidak akan memberitahu siapapun." Tama mengangguk dan bertanya padanya, "Kamu tidak menghubungi kakekmu dan anggota keluarga lainnya sekarang, kan?" "Tidak." Linda buru-buru berkata, "Begitu ponselku mendapat sinyal, aku segera menghubungimu. Aku awalnya ingin menghubungimu dulu dan setelah itu menghubungi kakek, tetapi aku tidak memikirkan konsekuensinya." Tama buru-buru berkata, "Kalau begitu cepat matikan telepon, jangan terima panggilan, atau gunakan WhatsApp dan software komunikasi lainnya." Linda berkata dengan patuh, "Baiklah Tuan, aku akan mematikan sekarang." Tama berkata dengan jujur, "Wanita tertua dari keluarga Ito di Jepang adalah temanku. Setelah kecelakaanmu, aku memintanya untuk membantuku menemukan keberadaanmu. Dia mengirim beberapa ahli ninjutsu Jepang, yang dikenal sebagai ninja, untuk mencari petunjuk tentangmu di pegunungan ini. Mereka menemukan kendaraan komersial tempatmu mengalami kecelakaan, dan mengikuti jejakmu sepanjang jalan, mengejarmu. Setelah aku mendapatkan lokasimu yang akurat, aku bergegas kemari." Linda berseru, "Ah, ninja, Tuan? Maksud Anda, benar-benar ada ninja di dunia ini?" Tama mengangguk dan berkata, "Ninja sebenarnya bukan masalah besar. Dia seperti master seni bela diri di Indonesia kita, mereka semuanya nyata." Linda mengangguk tiba-tiba, dan kemudian teringat sesuatu, berseru, "Mereka telah mengikutiku secara diam-diam, bukankah itu berarti mereka juga mengawasi kita secara diam-diam sekarang?" Iya." Tama tersenyum canggung, dan berkata, "Kamu benar, mereka telah mengikuti kita secara diam-diam." Linda segera merasa malu dan tak tertahankan. Itu, lalu apa yang kita lakukan barusan? Sudahkah mereka melihat semuanya?" Tama mengangkat bahu tanpa daya, "Mereka pasti telah melihat." Linda merasa malu, dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu dan berkata, "Tuan kamu, kenapa kamu tidak mengingatkanku? Ini terlalu memalukan." Tama mengulurkan tangannya dan berkata dengan tatapan polos, "Linda, kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Aku tidak tahu kamu akan tiba-tiba melompat." Pikiranku benar-benar kosong pada saat itu. Linda mendengarnya mengatakan ini, mengingat adegan ketika dia mengambil inisiatif untuk jatuh ke pelukan Tama dan mencium bibirnya, wajahnya menjadi semakin merah. Dia harus berkata dengan suara malu-malu yang rendah, "Oh, jangan membicarakan tentang ini. Tuan, kemana kita akan pergi sekarang?" Tama berkata, "Pertama pergi ke rumah Nanako untuk berteduh sebentar dan perhatikan perubahannya." Saat ini, Nanako masih menunggu di tempat. Bagaimanapun, keahliannya jauh lebih buruk daripada Tama, jadi tidak mungkin untuk mengikuti ritme larinya, jadi dia hanya menunggu di tempat. Karena orang-orang dari TMPD sedang mencari di sekitar pegunungan,
dan sering ada helikopter polisi yang berpatroli di langit. Dia meminta helikopternya untuk mematikan mesin dan diam-diam menunggu kabar dari Tama. Saat ini, ninja di bawah kepalanya mengiriminya pesan, "Nona, Tuan Tama telah menemukan Nona Linda." Nanako menghela napas lega, mengetuk-ngetuk ujung jarinya di layar berulang kali, dan menjawab, "Itu bagus. Kamu bisa bertanya kepada Tuan Tama apa yang harus dilakukan selanjutnya." Pihak lain membuat ekspresi yang memalukan dan berkata, "Nona, Tuan Tama dan Nona Linda berpelukan dan berciuman, kami juga malu untuk melangkah maju dan menunggu." Ketika Nanako mendengar ini, dia tercengang. Segera, kecemburuan yang dalam melonjak di dalam hatinya. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.